Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat dalam pertemuan keempat di tanggal 31 Maret hari Jumat 2023 ya. Semoga kita selalu disehatkan. Iya, teman-teman kita silakan masuk. Ada Sumardin Halawa, ada yang lain ya. Ya, kita share screen kepada Anda. Oke, Michael, terima kasih, terima kasih ya. Kita on kamera teman-teman ya, nanti saya streaming, saya siarkan lewat YouTube kita. Baik, kawan-kawan, saya share yang kemarin, mohon disimpan loh kawan-kawan ya, agar jangan lupa ya. Ya, kita mulai saja pertemuan keempat ini. Kita bicara tentang identifikasi pasar ya. Nah, kita dalam manajemen pemasaran kedua ya ada tugas studi kasus ya mau dikerjakan dan dikumpulkan apa setelah bersama dengan UTS. Oke. Ya, Mas Esa manajemen ya, Mas Esa terima kasih sudah hadir ya dalam pertemuan keempat hari Jumat 31 2023 ya. Sorry nih, saya salah tulis 2023 ya. Semoga kita sehat semua. Baik, teman-teman, ya nanti mohon on kamera ya saat absensi ya. Nah, kita akan bicara tentang identifikasi pasar, tentang analisa potensi pasar, di mana nanti Anda sebagai pengusaha atau bisnismen atau nanti teman-teman sebagai manajer marketing, tentunya Anda harus mengerti bagaimana potensi pasar dengan baik. Di sini agar dapat Anda mengerti, memenuhi ya dan melayani, dan kemudian bagaimana menguasai wilayah area pasar ya, misalnya area pasar di provinsi ya atau di suatu negara ya. Ini penting sekali kawan-kawan. Lalu proses identifikasi merupakan analisa pasar. Tentunya nanti teman-teman yang ingin tertarik ya, yang udah semester 6 nih ya, tentunya ya, semester 6 atau semester 5 ya. Anda sebagai bisnismen atau sebagai manajer, bagaimana Anda mempunyai strategi menawarkan, menjual barang atau produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ingat, Anda harus mengerti tentang kebutuhan, produk Anda memang dibutuhkan, dan produk Anda memang diinginkan konsumen. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana produk-produk yang berhasil ya dalam sesuai keinginan kebutuhan konsumen. Ya, selanjutnya kawan-kawan, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, kawan-kawan, saya ambil contoh yang lebih mudah aja lah, misalnya PT Indofood, CBP, Sukses Makmur, ya, TBK ya. Tentunya adalah produk mie instan, merek Indomie dengan berbagai varian rasa, di mana setiap daerah, provinsi ada ya. Tentunya kalau kita lihat bagaimana strategi Indofood, ya, kita belajar dari Indofood ya, Indofood Sukses Makmur ya, melihat analisa potensi pasar Indonesia dengan mengikuti berbagai rasa kesukaan lidah masyarakat ya. Maka mungkin teman-teman suka lihat ada rasa kari ayam, ada rasa empal, ada rasa soto, ada rasa soto Padang, soto Makassar, rasa soto mie Bogor dan sebagainya ya. Saya nggak begitu hafal berbagai rasa, tentu varian-variannya banyak kawan-kawannya. Ada apa mie goreng ya, mie goreng ya. Nah ini tentunya teman-teman mohon perhatikan. Indofood melakukan analisa strategi potensi pasar, bagaimana mencari peluang agar Indomie bisa diterima di masyarakat Indonesia juga masyarakat internasional ya. Produk Indomie diterima di pasar Jepang, ya, Taiwan dan Hong Kong ya. Diterima di wilayah benua Eropa, diterima di wilayah benua Afrika sebagai makanan pokok negara-negara di Afrika ya. Jadi kita belajar dari Indofood ya, bagaimana produknya bisa diterima ya, disukai oleh mungkin bukan Indonesia lagi ya, seluruh dunia ya. Jadi bisa bagaimana Indofood mengerti rasa lidah
para konsumennya. Nah, ini penting sekali ya. Anda juga harus mengerti produk-produk yang Anda pasarkan. Konsumen suka nggak dengan produk Anda? Kalau udah suka, pasti dicari, dibutuhkan ya. Tentu teman-teman tahu lah, misalnya Stella, ya, Stella Natasha pasti sebulan sekali beli berapa bungkus? Ya, pasti 10 apa 15 bungkus Indomie ya pasti ya. Atau teman kita Michael ya beli berapa bungkus Indomie berbagai varian ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita lihat tentunya hukum permintaan penawaran supply sudah Anda tahu adanya titik equilibrium ya. Nah, ini ya. Tentunya di sini adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli, teman-teman ya. Oke ya. Nah, artinya kalau kita lihat gambar hukum permintaan dan penawaran, ya, tentunya hukum permintaan apabila harga yang berlaku di pasar itu rendah, maka tentu saja jumlah produk yang diminta masyarakat akan lebih banyak ya. Misalnya harganya ya terjangkau di masyarakat ya. Misalnya Indomie berapa ya? Rp3.000 ya. Ya pasti harganya terjangkau di masyarakat ya, baik masyarakat lapisan atas, menengah, bawah ya. Sehingga akan lebih banyak. Sebaliknya apabila harga terlalu naik, maka akan berakibat hanya sedikit sekali masyarakat yang dijangkau membeli produk tersebut. Jadi harga ini harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat ya. Lalu berikutnya hukum penawaran ya. Teman-teman sudah mengerti apabila harga yang berlaku di pasar turun, maka pengusaha tidak tertarik untuk menawar atau memproduksi barang ya. Apabila harga naik ya, maka pengusaha akan tertarik menawarkan memproduksi barang kepada konsumen atau masyarakat ya. Contohnya pada hari ini ya, bulan Ramadan puasa ini ya, harga-harga sedikit naik, tapi masyarakat membeli ya karena ini kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari untuk persiapan buka puasa, sahur dan berbagai hal ya. Ya baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Nah, disinilah terjadi tentunya titik keseimbangan equilibrium ya antara penawaran, supply dan permintaan demand ya. Artinya kita lihat teman-teman, titik pertemuan keseimbangan tentunya ada kesepakatan harga, penawaran barang beserta penjual ya atau pengusaha dan pembeli ya. Juga kesepakatan antar konsumen bertemu pada satu titik kesepakatan equilibrium. Nah, ini ya gambarnya ya untuk penawaran supply dan demand ya. Tentunya teman-teman sudah banyak belajar ya dari makroekonomi dan mikroekonomi ya, hukum penawaran dan hukum permintaan ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih manfaat identifikasi pasar ya? Ini pertama, teman-teman memperhatikan bagaimana menentukan pasar apa yang sedang atau dilayani ya. Hal ini bisa kita identifikasi atau prediksi lewat penentuan tentang kebutuhan needs ya. Artinya apa yang dilayani, siapa orang organisasi yang dilayani ya. Contoh misalnya ada pasar mobil baru ya, pasar mobil baru berbagai merek ya. Saya nggak usah sebutkan lah ya, nanti ya jadi banyak iklan ya. Ini jadi banyak contoh-contoh iklan ya. Baik ya. Lalu ada juga pasar mobil bekas ya dengan berbagai merek ya. Lalu ada sepeda motor baru pasarnya ya. Mungkin Anda sudah familiar Honda, Yamaha, Suzuki ya dan merek-merek yang lainnya ya. Ada juga sepeda motor bekas ya. Pasarnya juga terlihat juga ya kawan-kawan ya. Lalu ada juga barang konsumsi ya. Barang konsumsi atau consumer goods ya. Ada juga barang industri yang dan berbagai hal barang industrinya ya. Ada juga barang elektronik ya dan berbagai produk-produk barang ya yang dilayani oleh individu, personal atau lembaga pemerintahan masyarakat Indonesia baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri ya.
Jadi perdagangan semakin luas kawan-kawan ya. Nah teman-teman, kita lihat lagi. Nah, tentunya teman-teman tahu lah ya, misalnya pasar modern di Jakarta, di kota-kota besar, ya kita tahu ya mungkin di Jakarta, di Medan, di Bandung, ya pasarnya ya udah modern lah, ya. Kita lihat contoh-contohnya, teman-teman, ya. Artinya pasar sekarang memenuhi berbagai kebutuhan, ya, baik ada kebutuhan kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Seperti kita lihat ada menjual sayur, bumbu-bumbu kentang dan berbagai hal ya dalam satu market ya, market store ya, ada atau juga digabungkan dengan marketnya ini digabungkan dengan apa? Elektronik, peralatan, pakaian ya, department store ya. Jadi one stop shopping ya, satu tempat bisa buat belanja berbagai macam ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Bisa kita lihat sekarang pasar-pasar modern ya. Tentunya teman-teman ya bisa kita lihat di Jakarta mungkin contohnya Mall Taman Anggrek atau apalagi Gandaria City, Pondok Indah Mall dan berbagai hal ya. Mungkin kalian lebih tahu sendiri lah dibandingkan saya ya. Oke ya. Tetapi di sisi lain ya, di sisi lain ada juga teman-teman ya yang nggak boleh dilupakan ya. Artinya pasar tradisional masih dibutuhkan di beberapa kota Indonesia ya. Artinya kita lihat ya, ya mungkin para orang tua kita, ibu kita, atau nenek kita ya, lebih cocok di pasar tradisional mungkin ada apa ya, ada tawar menawar ya, bertemu antara penjual, tawar menawar ya. Nah, saya pun sendiri pun juga suka ke pasar tradisional ya, karena kalau saya beli banyak harga relatif lebih murah, lebih terjangkau ya. Apalagi misalkan saya beli sayur ya dengan kuantiti besar mungkin harganya lebih dimurahin ya sedikit murah lah dibandingkan harga-harga dengan minimarket ya teman-teman ya. Nah ini ya tentunya ada pasar yang modern dan juga ada pasar tradisional ya. Nah mungkin teman-teman ada yang masih ke pasar tradisional ya kalau di kampung-kampung ya. Nah ini kita bisa lihat ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat bagaimana menentukan di mana lokasi tempat tinggal dan orang organisasi yang membutuhkan produk yang dipasarkan. Contoh nih kawan-kawan ya, misalnya produk Toyota Kijang Innova dipasarkan di kota besar, ya, di Jakarta, di Medan, di Bandung, di Surabaya, di kota Maumere, ya, atau kota-kota besar deh, ya, dan sebagainya, ya. Karena ini apa? Produk kendaraan minibus ya, teman-teman ya. Mungkin lebih cocok di kota-kota besar, ya. Lalu kalau produk Suzuki Carry pickup, ya, mobil pickup tahu ya, mungkin lebih cocok dipasarkan di pedesaan ya, pedesaan-pedesaan. Kalau di kampung saya mungkin di kotanya teman kita Bang William di Pematang Siantar masih banyak tuh ya kota-kota tempat kita ya buat pertanian, ngangkut kelapa sawit atau angkutan pedesaan dan sebagainya ya. Nah, jadi produk ini harus berdasarkan ini ya, lokasi tempat tinggal dari orang atau organisasi ya. Artinya kalau mobil pickup ya dipasarkan ke kota pedesaan, angkutan pertanian, angkutan pedesaan ya, lebih cocok ya, lebih cocok ya. Lalu berikutnya ada Bank BRI ya, tentunya dengan produk Simpedes ya, Simpedes ya, sangat cocok untuk masyarakat di pedesaan, di kota-kota, misalnya di daerah-daerah ya, di daerah-daerah yang lebih cocok di pedesaan, di yang ada pertaniannya ya. Nah, di sini lebih cocok ya Bank Rakyat Indonesia dengan produk Simpedes ya. Lalu Anda yang suka produk McDonald's ya, siap saji sangat cocok untuk sebagai restoran keluarga dan anak muda ya, mungkin ditempatkan ke kota-kota besar ya. Misalnya di Medan, di Bandung, di Surabaya, di beberapa kota yang besar lah di Indonesia ini ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat lagi. Iya, oke.
Tentunya tadi tentang identifikasi pasar, kita juga harus mengerti seberapa luas potensi pasar, serta bisa memperkirakan pasar yang dilayani ya. Hal ini sangat penting, perlu untuk menganalisa apakah perusahaan mampu menguasai pasar di wilayah Indonesia, apakah ekonomis untuk melayani pasar yang sangat luas ya. Ini penting ya. Kita sudah belajar tadi tentang Indofood ya, bagaimana bisa pasarnya secara bertahap bisa menguasai pasar seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, lalu lanjut ke Asia Tenggara, Asia, Eropa, Afrika, dan ya seluruh dunia ya. Contohnya kita lihat, nah ya produk mie instan Indomie. Tadi udah saya kasih contoh ya. Lalu berikutnya produk air minum dalam kemasan Aqua ya. Nah ini juga penting juga ya, bagaimana sekarang orang Indonesia kalau ke rumah makan, ke restoran atau ke tempat yang lain ya, selalu kalau memesan air putih selalu menggunakan kata ada Aqua. Nah itu ikannya akhirnya tagline-nya ada Aqua. Nah ini ya. Lalu ada juga produk media cetak dan elektronik Kompas Group ya, bagaimana produknya bisa melayani ya konsumen yang ingin mendapatkan berita-berita ya dari Sabang sampai Merauke secara tepat, baik melalui media cetak, media online, media televisi, apalagi ya berbagai hal ya dari Kompas Group ya. Lalu berikutnya produk Wings Group ya. Nanti cek deh produk Wings Group apa aja ya. Bagaimana bisa melayani kebutuhan-kebutuhan para ibu rumah tangga. Ada juga produknya namanya mie sedap ya. Bersaing dengan mie instan Indomie ya. Bisa melayani seluruh Indonesia ya. Lalu produk Unilever Indonesia ya. Anda sudah tahu lah ya. Produk-produk apa ya? Kebersihan ya, kebersihan secara general ya. Nah, ini yang apa untuk para ibu-ibu rumah tangga ya. Lalu juga produk yang dipasarkan di outlet Alfamart dan Indomart ya. Anda bisa lihat ya bagaimana Alfamart Indomart memasarkan produk-produknya, berbagai produk yang ada di Alfamart Indomart ya, ada di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia ya. Nah, ya, tiga hal tersebut kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, berikutnya bagaimana menentukan sifat-sifat karakteristik dari pasar tersebut. Hal ini menyangkut analisa tentang selera, kesenangan, kebiasaan, sikap, perilaku, atau gaya hidup, lifestyle, maupun kebudayaan yang dimiliki konsumen. Ya, kita belajar dari McDonald's Indonesia, ya, McDonald's Indonesia ya. Anda sudah tahu lah ya, selain menjual ayam goreng, kentang goreng, ice cream, burger, ada juga nasi ya. Nah, McDonald's Indonesia bagaimana dia menyediakan ya menu dengan rasa Indonesia ya, seperti burger rasa sate pernah tuh ya. Ada juga rasa barbecue Korea ya. Lalu McDonald waktu tahun lalu mengeluarkan apa? Nasi uduk ya. Ada juga produk McDonald dengan fried chicken-nya dengan apa tuh? Sambal matah ya. Dan berbagai produk agar produknya McDonald bisa mendekatkan lidah atau kesukaan ya para atau seluruh masyarakat konsumen Indonesia ya. Artinya Anda juga harus bisa ya bagaimana produk Anda tadi saya bilang agar disukai, dicari, dibutuhkan ya, diingat dan berbagai hal ya. Nah, ini penting sekali ya. Oke, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Nah, ini pendekatan produk McDonald dalam pasar Indonesia ya, identifikasi pasar ya. Bisa kita lihat ini baru-baru ini 2-3 bulan yang lalu ya. Damaikan pagi dengan nasi uduk. Waduh, nasi uduk McDonald, ayam suwir ya, ayam suwir, ayam apa tuh di apa ya, di suwir ya. Harganya 16.364 baru. Nah, ini bagaimana nih? Ini kan cara-cara strategi gitu ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Oke ya. Jadi kalian juga harus belajar ya berbagai produk-produk agar berbagai produk agar bisa mendekatkan produknya ke
masyarakat atau pasar atau konsumen Indonesia, kawan-kawan ya. Lalu ada lagi ya, ini pendekatan produk Tesosro dalam pasar Indonesia ya. Di sini suka ada tagline-nya ya, tagline-nya apapun makanannya, minumnya apa? Teh botol Sosro ya. Waduh, saya jadi iklan ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini jadi contoh-contoh ya, mudah-mudahan bisa sebagai bahan kita dalam dunia marketing bisnis ya. Selanjutnya kawan-kawan, nah ini tugas studi kasus kedua kawan-kawan. Ya, kemarin tugas studi kasus ke-1, nanti hanya 4 tugas studi kasus ya, hanya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang kedua ya. Kita telah mempelajari lingkungan pemasaran bisnis di bab 3 ya, jangan lupa ya bab 3 yang kemarin. Nah, ya. Dan berbagai faktor bagaimana mempengaruhinya ya. Khususnya di Indonesia, peluang bisnis pemasaran ya, setelah Bapak Presiden Joko Widodo mempermudah melalui Undang-Undang Cipta Kerja di mana investor luar negeri dan dalam negeri lebih dipermudah untuk menginvestasikan dananya, modalnya dalam berbagai bisnis ya. Tentunya ini membuat peluang-peluang usaha ya yang bisa kita kembangkan di kampung halaman kita ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, Anda mungkin sebagai mahasiswa putra daerah, misalnya teman kita ada nggak yang Sumatera Utara ya, atau teman kita Stella Natasha dari Ambon ya, produk apa yang bisa menjadi prospek bisnis pemasaran ya, baik dalam bentuk produk dan jasa ya, dengan jelas terbuka di provinsi Anda di Ambon apa nih ya. Ternyata saya dengar-dengar tuh pariwisata pantai lautnya cantik ya, saya dengar-dengar ya. Iya, benar Pak. Sama minyak kayu putih Pak. Minyak Pas kayu putih. dari sana. Lalu ikan bakarnya ya, Stella ya, katanya sedap banget ya. Iya, ikan bakar, nasi kuning di sana murah Pak. Aduh, jadi lapar aku ya, Nah ini ya, ada apa nih yang bisa ditingkatkan? Kita bangun di Maluku, di Ambon ya. Saya dengar pantainya cantik sekali ya, pasir putihnya, pariwisatanya bisa ditingkatkan apa? Hotel atau Stella bikin guide atau bikin apa pemadu wisata ya. Atau teman kita Yohana di NTT NTB apa yang dibaguskan nih? Katanya kopinya bagus, kopinya wangi katanya ya. Saya dengar-dengar ya, saya nggak tahu ya, tapi tertarik juga ya. Ternyata prospek bisnis bisa ditingkatkan ya. Lalu Bang Jainuddin, dari mana nih Bang Jainuddin? Betawi ya, Bang Jainuddin. Halo. Apa yang ditingkatkan di Bang Jainuddin, kota Betawi kita? Nah, ada soto apa? Soto Betawi, soto tangkar. Nah, ya apa? Atau pariwisata di Jakarta yang bisa ini kita galakkan jadi bisnis. Atau kita apa lagi tuh ya? Souvenir ya, kerajinan tangan. Nah, ini kan bisa kita kembangkan ya. Masa kalah sama Thailand ya. Thailand itu sulaman-sulamannya atau batik-batiknya Thailand. Nah, padahal batik kita nggak kalah kan. Ada batik Yogyakarta ya, atau kain songket Palembang ya, kain songket Palembang tempatnya si Marisa tuh ya. Katanya kain songketnya benangnya dari emas ya. Mahal katanya ya. Nah, ini apa yang bisa kita tingkatkan? Nah, ya. Coba teman-teman ya, bisnis apa di kampung halaman kalian ya. Ini ya, saya mengajak kawan-kawan ya untuk bagaimana how entrepreneurship ya, bagaimana Anda menjadi wirausahawan atau bisnismen yang sukses ya. Sebab sudah waktunya Indonesia ini menciptakan apa? Para pengusaha-pengusaha muda ya, walaupun UMKM siapa tahu bisa berkembang lebih besar ya. Kita belajar tadi tentang Indofood, lalu kita belajar tentang teh botol sosro, Unilever, dan berbagai hal. Mereka kan start dari bawah nih ya, dari nol ya, tapi bisa berkembang ya, bisa menguasai pasar. Nah, ini kita belajar ya. Nah, sehingga mohon nanti bab kedua ini, tugas studi kasus kedua ini tolong apa nih yang bisa kita kembangkan ya. Kalau lihat si Reinhard Renner ini di pantai apa nih, saya lihat fotonya ya. Nah, bisa juga pariwisata ya, tulis dengan pikiran dan pendapatmu
Ayo, tugas mulai dicicil dari sekarang. Jangan dikerjakan pas mendekati hari UTS ya, jadi gedubrak, kalian gedubrak, laptop kalian jatuh ya. Nah ini kadang-kadang teman-teman suka ini ya, mulai dicicil kawan-kawan ya, pas udah komplit, mendekati pas UTS langsung dikirimkan ke email saya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Dikirim melalui email yang telah ditentukan, melalui WA group yang sudah dituliskan melalui deskripsi di atas ya. Tetap semangat dan salam sukses ya. Baik, demikian teman-teman. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya berikan ya. McDonald dengan pendekatannya berbagai produk ya, mendekatkan masyarakat Indonesia, produk-produk yang harus bisa ditempatkan ya, Toyota Kijang, Suzuki Carry Pickup ya, Bank BRI ya. Lalu pasar tradisional masih dibutuhkan ya. Dan ini juga membantu kegiatan ekonomi di Indonesia ya. Saya dengar juga pasar tradisional di Ambon katanya jual ikan-ikan itu ya. Katanya ikan asap ya. Aduh, saya pengen juga tuh ke kota Ambonnya, tempatnya Natasha ya. Katanya cantik katanya ya. Kota provinsi Ambon itu cantik sekali saya dengar-dengar ya. Bali juga cantik juga ya. Dan pasar ya. Nah, pasar modern di kota Jakarta ya, tidak bisa kita elakkan ya. Apalagi teman-teman yang milenial ya, lebih yang dekat di kota-kota besar ya, ke Gandaria City, Taman Anggrek, Pondok Indah Mall, dan berbagai hal ya. Nah, ini menentukan pasar yang harus dilayani ya, apa yang dilayani, siapa orang organisasi yang dilayani ya, dan berbagai pasar ya. Nah, penting sekali kawan-kawan ya. Lalu pentingnya keseimbangan ya dalam penawaran dan permintaan ya, di mana akan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli ya kawan-kawan ya. Ini sekali. Iya, oke. Oke. Baik ya. Baik, ini pertemuan keempat ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan saya on kamera, saya ingin screenshot teman-teman. Halo. Iya, William, apa kabar? Yohana tolong ini, Esa. Iya, saya screenshot dulu kawan-kawan buat bukti kita di ini ya. Nur Khalifa baru selesai ibadah sholat ya, alhamdulillah ya. Doain kita agar kita sukses semuanya ya. Oke, hari ini ada Bang William ya, ada Jeremy Jonathan ya. Handphonenya suka rusak ya, perlu handphone baru. Lalu ada Nur Khalifa. Pak Jogi, mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Lalu ada ya, oke. Lalu ada Mulan Arianti, ada Stella Natasha, lalu ada Yohana, ada Bang Zainuddin, ada Yoris Setiawan, Reinhard Renner, Michael Joshua Wijaya, Esa, waduh Marisa, di planet mana nih Marisa ya? Oke teman-teman, ini pertemuan keempat, semoga bermanfaat ya. Saya ingin mengajar Anda dengan teori kita membuka wawasan kita dengan studi kasus sehingga bermanfaat kawan-kawan ya. Anda harus ini ekspor ya supaya ya Anda terasa ya sehingga nanti inskripsi wah mantap nih kalau di marketing ya. Mudah-mudahan dosennya bisa pilih saya ya. Demikian pertemuan kita yang keempat hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, semoga bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua STIG Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih semua.